Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang mana berkatnya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini dalam kegiatan Kultum Ramadan yang dilaksanakan oleh SMPN 1 Talango, saya akan membahas sedikit tentang the power of sholawat. Pada bulan Ramadan ini, marilah kita pergunakan waktu kita sebaik mungkin untuk melaksanakan beberapa amalan yang mana amalan tersebut akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Nah, salah satunya yaitu adalah sholawat. Di mana sholawat ini adalah salah satu amalan yang disunnahkan dan dianjurkan karena membacanya termasuk ibadah untuk kita sebagai umat muslim. Secara bahasa, sholawat berasal dari bentuk jamak dari kata sholla yang artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholawat adalah bentuk doa ataupun pujian kepada Nabi sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Berdasarkan ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah dan malaikat saja memberikan salam dan sholawat kepada Nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Allah akan memberikan feedback kepada kita yang membaca sholawat, yakni berlipat 10 balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lalu, kenapa Nabi Muhammad itu butuh dengan sholawat kita? Tentu saja tidak. Karena sesungguhnya esensi dari sholawat itu adalah karena kita yang membutuhkannya. Karena kemuliaan Nabi yang akan memberikan dampak kebaikan kepada kita. Menunjukkan kecintaan kita sebagai umat Nabi Muhammad akan memberikan rahmat Allah kepada kita sebanyak 10 kali lipat dari bacaan sholawat yang kita bacakan. Ada pepatah Arab mengatakan, Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Yang artinya, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia akan banyak menyebut namanya. Maka dari itu, sholawat yang kita bacakan kepada Nabi adalah bukti cinta kita sebagai umatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu feedback yang akan kita dapatkan dari Allah, yakni berupa rahmat ampunan atas dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim.
Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Artinya, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 157. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Manusia yang memiliki sifat salah dan lupa pasti dalam masa hidupnya pernah melakukan dosa. Maka dari itu diturunkanlah ayat di atas agar manusia tidak merasa putus asa dan mau kembali ke jalan yang benar, yakni sesuai dengan ajaran agama Islam. Manusia yang pernah melakukan kesalahan baik dari matanya, lisannya, telinganya, tangannya, ataupun anggota tubuh lainnya. Kemudian ia meminta pengampunan, maka Allah akan berikan rahmat-Nya. Sebagian ulama mengartikan bahwa 10 kali lipat balasan dari Allah atau feedback dari Allah atas bacaan sholawat kita itu akan diberikan berupa ampunan atau maghfirah. Dan puncak dari maghfirah adalah rahmat. Itu adalah salah satu keistimewaan dari sholawat. Keistimewaan sholawat yang lainnya yakni akan memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan kita. Saat kita sedang sedih, maka akan ada kesenangan menanti. Jika yang membaca sholawat adalah orang yang kurang mampu, maka akan dimudahkan rezekinya. Serta jika dibaca orang yang mampu secara materi, maka akan diberkahi hartanya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Ya Rasulullah, inni uktirus sholata alaika fakam aj'alu laka min sholati. Wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu, seberapa banyak saya jadikan sholawat saya kepadamu di dalam doa saya? Faqala, ma syi'ta. Beliau menjawab, silahkan saja. Kemudian Ubay berkata, Qala qultur rubu', seperempat. Rasul menjawab, Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul laka. Silahkan saja, dan jika kamu tambah, maka akan lebih baik. Qultun nisf. Ubay berkata lagi, setengahnya. Qala, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul laka. Rasul menjawab lagi, silahkan saja, dan jika kamu tambah, maka akan lebih baik bagimu. Qala qultum fathulatain. Kemudian Ubay berkata, 2/3. Rasul menjawab, Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul laka. Silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Kemudian Ubay berkata lagi, Qultu aj'alu laka sholati kullaha. Akan saya tunjukkan sholawatku kepadamu pada semua waktu. Kemudian Rasul menjawab, Qala idza tukfa hammaka wa yaghfaru laka dzambuka. Kalau begitu, maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni.
Sungguh sangat istimewanya bacaan sholawat kita kepada Nabi. Ada anjuran lain yang mana di saat ada sholawat yang dibacakan ada nama Nabi Muhammad, maka kaum muslim dianjurkan dengan menjawabnya dengan bersolawat juga. Jika ada kaum muslim yang tidak bersolawat ketika nama Nabi Muhammad disebut, maka orang tersebut dikatakan pelit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya." Artinya, orang pelit itu adalah orang yang ketika disebut namaku ia enggan bersolawat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keistimewaan solawat yang lainnya yakni solawat dapat menjadi pengantar di saat kita berdoa. Fadalah bin Abid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya, tetapi tidak bersolawat untuk Nabi. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya, bila salah seorang di antara kalian sholat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi. Kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, dan Hakim. Berdasarkan pada riwayat At-Tirmidzi yang merupakan pernyataan Umar bin Khattab sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya doa itu tertahan di antara langit dan bumi, tidak akan terangkat darinya sedikit pun sampai kamu bersolawat kepada Nabi. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu, di saat kita berdoa, kita baca basmalah, kemudian hamdalah, dan kemudian sholawat. Sehingga doa kita bisa tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan dari sholawat yang lainnya lagi, yakni bagi orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi akan menjadi manusia yang paling mulia dan berhak bersama dengan Nabi di hari kiamat kelak. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Dijelaskan dalam kitab Lubbul Hadis oleh Imam As-Suyuti bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1000 kali, maka takkan meninggal dunia sehingga diberikan kabar gembira masuk surga. Banyaknya fadilah, keutamaan, keistimewaan dari solawat, sehingga semakin banyak bersolawat, maka akan semakin banyak pahala yang kembali kepada kita dan akan bermanfaat untuk kita sebagai syafaat di akhirat nanti. Sholawat itu merupakan ibadah yang paling mudah karena melaksanakannya tidak diperlukan syarat apapun. Membaca sholawat tidak perlu dalam keadaan sudah berwudu, tidak perlu di tempat yang suci seperti masjid, tidak perlu khusyuk, tidak perlu ikhlas, tanpa riya dan lainnya. Maka dari itu, dalam keadaan apapun dan dimanapun, kita bisa membaca sholawat sebanyak yang kita bisa. Dalam kitab Sa'adatud Darain dijelaskan bahwa sholawat merupakan bentuk ketaatan yang paling mudah untuk dilakukan dan paling dekat untuk diterima oleh Allah. Sholawat akan diterima dari setiap orang dan dalam setiap keadaan, baik dari orang yang ikhlas maupun orang yang riya.
Hadirin rahimakumullah. Di saat kita istiqomah dalam membaca sholawat dan membacanya sebanyak-banyaknya, kemudian ada rasa riya dalam diri kita, maka insya Allah sholawat kita akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Kifayatul Atqiya dijelaskan bahwa semua amal ibadah berpotensi diterima dan ditolak oleh Allah, kecuali sholawat Nabi. Karena ibadah sholawat dipastikan penerimaannya sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Kita sebagai umat Nabi yang dimuliakan begitu sangatlah beruntung karena terdapat amalan yang sangat mudah untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Dianjurkannya memperbanyak membaca sholawat karena terdapat beberapa keistimewaan yang sudah dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Keistiqomahan dalam membaca sholawat insya Allah akan memberikan keberkahan pada setiap nafas kehidupan kita, serta mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling berhak mendapat syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Sebelum kultum kali ini kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sholawat tadi adalah sholawat Jibril. Saya pernah mendapat ijazah dari Nyai Dr. Firzani Bushro Karim pada saat acara Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh PAC Fatayat NU Manding. Bahwasanya barang siapa yang membaca sholawat Jibril setelah selesai sholat sebanyak 100 kali, fa insyaallah akan dikabulkan segala hajatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah beberapa keistimewaan yang akan kita dapatkan jika membaca sholawat. Akan banyak kebaikan yang akan kita dapatkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama memulai, memperbanyak dan istiqomah dalam membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wallahu a'lam. Akhirul kalam, undur ma qala wala tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.